Kami dicukupi itu karena Engkau. Karena Engkau Tuhan. Tuhan yang kami puji dan kami sembah. Dalam nama Tuhan kami Yesus Almasih. Kami minta kekuatan kuasa-Mu menyatakan di tengah-tengah kami. Kami mematahkan setiap kekuatan laut, setiap kekuatan mantra sihir, setiap kekuatan penyembahan berhala. Kami patahkan dan darah Yesus hancurkan. Dalam nama Yesus Almasih. Amin. Bapak Ibu saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, saya berdoa minta firman dan Tuhan hanya menyampaikan bahwa saudara, Tuhan akan memulihkan Pondok Daud. Pondok Daud itu di mana ada tabut perjanjian dan tabut itu ditaruh di sana. Artinya tidak ada lagi batasan. Orang bisa langsung datang untuk memuji dan menyembah Tuhan. Kalau di dalam perjanjian lama yang saudara lihat ini, ya tabut perjanjian itu ada di ruangan Maha Suci. Tetapi Pondok Daud itu beda. Karena Pondok Daud itu tabut perjanjian ada di sana. Dan orang bisa langsung berjumpa dengan Tuhan. Seperti ini. Melalui apa? Melalui pujian dan penyembahan. Saudara, ada kekuatan kuasa Tuhan yang bekerja. Nah, Tuhan juga inginkan, Tuhan juga rindukan. Pujian penyembahan itu menjadi satu pola di mana gereja Tuhan itu akan bangkit di akhir zaman. Karena melalui doa, melalui pujian dan penyembahan dan doa-doa yang dinaikkan, itu kekuatan kuasa Tuhan itu akan nyata. Mujizat, terobosan itu akan nyata. Tetapi saudaraku, kalau tidak ada pujian dan penyembahan, maka itu akan kering. Saudara, nah, apa yang kita harus lakukan? Kita sudah diajarkan tentang bagaimana kita memperkatakan firman. Bagaimana profetik itu harus kita lakukan. Tindakan nubuatan itu harus kita lakukan. Nah, tindakan nubuatan ini juga bisa dalam bentuk ujian. Ya. Seperti contoh, ratapanku telah kau ubah menjadi tak. Jadi itu kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Maka semua ratapan, semua pergumulan kita itu akan diterobos oleh Tuhan. Karena Tuhan mengubah menjadi sukacita, menjadi karya-karya seperti itu. Lain halnya kalau saudara doa menyanyi doa begini saja, toleh kiri, toleh kanan, kayak kipas angin, seperti itu. Itu saudaraku, itu bikin kue, saudara, itu bukan puji-pujian. Saudara bikin kue, tahu-tahu kalau siapa ini main bikin kue, dia pukul itu geblek gitu. Itu bikin kue. Itu Ibu Noci juga bikin kue mungkin begitu dulu. Kalau puji-pujian dan semangat seperti itu. Nah, saudaraku, itu yang Tuhan mau bangkitkan, saudara. Seperti lagu-lagu profetik, no? Janjimu seperti fajar, saatku tidak ada jalan, no? Seperti itu. Lalu banyak lagu-lagu profetik seperti itu. Nah, saudara, itu kita nyanyikan dengan sungguh-sungguh. Pertolonganmu begitu ajaib dan seterusnya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, itu akan membawa manusia roh kita itu naik, membuat manusia roh kita itu mendapatkan makanan. Lalu jiwa kita itu akan dikuatkan, jiwa kita itu akan disegarkan. Seperti itu. Saudara, Tuhan itu kekuatan dan mazmur. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku,
Ya gunung batu dan keselamatanku, hanya padamu hati. Coba saudara nyanyikan ini sampai 3, 4, 5 kali. Saudara, itu ada kekuatan yang besar. Nyanyi satu lagu sudah pindah, nyanyi satu lagu sudah pindah. Kita kayak kita ini kuku loncat, atau kayak kita ini kodok meloncat. Jadi kita belum meresapi, kita belum menjiwai, sudah pindah lagunya. Mengapa Pastor Benny Hinn itu kalau menyanyikan lagu Haleluya bisa 12 kali? Diulang. Dan hadirat Tuhan itu turun. Hanya satu lagu saja, Haleluya. Itu karena sampai diresapi, sampai di jiwa. Jiwanya terjamah. Itu luar biasa. Seperti itu. Nah saudara, saya memang bukan seorang pemimpin pujian, tetapi Tuhan itu beritahukan seperti itu. Jadi saudara, kita memang harus pintar-pintarnya. Jangan nanti hari ulang tahun orang harus sukacita, kita taruh orang yang tidak hafal lagu, taruh orang yang masih malu-malu. Jangan, taruh orang yang di situ dia bisa membuat pica. Saudara, pica membuat itu menggelegar, membuat itu menjadi gempar, kan seperti itu. Kalau kita taruh orang yang belum bisa menyanyi, ya cuma tolak-tolak saja. Suka suasana tidak naik. Seperti itu. Nah, kalau kita orang itu didampingi dengan orang yang sudah pintar. Hari ini kita bersuka cita karena hari ini adalah ada ucapan syukur. Anak kekasih daripada ini, sebutkan namanya. Kita bersyukur, kita turut bersyukur, kita turut berterima kasih karena Tuhan sudah tolong dan sebagainya. Kan harus begitu. Seperti itu. Jadi ada satu yang luar biasa. Karena harus begitu, ada satu yang luar biasa yang kita harus tampilkan. Jadi kesannya tidak membosankan. Nah, saudara, mengapa saya menekankan orang kalau pemimpin pujian harus ikut doa puasa? Kalau tidak ikut doa puasa, tidak usah pemimpin pujian, tidak usah. Cari yang lain bisa doa puasa. Makanya sebelumnya itu ditanya, siap nggak kamu pimpin pujian? Kalau tidak siap, diganti, tidak apa-apa. Nanti minggu berikutnya lagi ada. Jadi saudaraku, ini penting sekali. Ya. Jadi kita lihat di dalam Mazmur pasal yang ke 118 ayat yang ke-14. Jadi tadi pagi itu saya cuma dapat nyanyian saja. Seperti kayak malaikat itu menyanyi. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, lalu ratapanku telah kau ubah menjadi tari-tarian. Itu saya seperti kayak dengar nyanyian-nyanyian itu mengiang-iang di telinga saya. Jadi itulah lagu profetik. Makanya pagi ini saya sampaikan ini. Penari juga bisa menjiwai. Kalau satu lagu belum ini sudah pindah, satu lagu belum ini sudah pindah, penarinya juga tidak bisa menjiwai, tidak bisa. Seperti itu. Jadi ini sebenarnya pasti diajar di dalam bagaimana seorang pemimpin pujian. Makanya tadi saya bilang, Tuhan, kalau saya ada berkat, nanti anak-anak saya akan kirim untuk sekolah pemimpin pujian. Sekolah musik sudah ada, gitu. Seperti itu. Tetapi ternyata sekolah musik ini tidak diajarkan itu. Nah, kita mungkin bisa kirim untuk pemimpin pujian. Seperti itu, mungkin di Prosponio kita bisa kirim. Seperti itu. Nah, seperti itu. Nah, saudara, coba kita lihat Mazmur 118 ayat yang ke-14. Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku, Ia menjadi keselamatan. Itu lagu yang saya dengarkan
begitu saya bangun tidur saya dengarkan lagu. Karena tadi malam saya berdoa, saya mau sampaikan firman apa, jemaat sudah diajar begitu banyak, tetapi Tuhan bilang lakukan ini supaya ada terobosan. Ujian penyembahan itu, ujian itu menerobos. Ujian itu, mengapa tembok Yeriko itu runtuh? Karena sorak-sorai. Akhir daripada dikelilinginya tembok Yeriko itu karena sorak-sorai. Tapi ada gereja yang bilang begini, terlalu ribut. Ribut. Menyanyi tidak mesti harus begitu. Tuhan juga tahu, kan begitu loh, karena ada gereja yang model begitu. Tuhan juga tahu. Kok menyanyi pelan-pelan juga Tuhan tahu. Masalahnya bukan itu, masalahnya adalah ini ekspresi. Ekspresi itu adalah luapan dari jiwa kita, ini luapan. Kalau saudara harus menyanyi dengan menari, itu tidak ada masalah. Seperti itu, ya. Jadi mengapa orang harus menari? Itu karena itu bisa membuat orang sakit langsung sembuh. Saudara tahu-tahu terima terobosan, dengan tiba-tiba saudara terima terobosan. Nah ini harus kita lakukan. Kita bukan, saya tidak mau menyenangkan hati manusia, saya tidak mau. Itu seperti itu. Saya mau firman itu datang dari Tuhan. Ya harus kembali kepada lagu-lagu profetik, kita lakukan. Sayang, disayang. Baru kok gandeng kamu punya suami, oh, aku disayang. Tapi pemuda dengan pemudi tidak boleh baku gandeng, tidak boleh baku peluk. Ini yang jadi repot. Seperti itu. Nah saudara, jadi ada satu suasana yang bisa membangun manusia roh kita. Manusia roh kita diberi makan. Malaikat pun senang, malaikat pun ikut memuji Tuhan. Tapi kalau saudara memuji Tuhan juga tidak bisa membawa suasana. Makanya seorang pemimpin pujian itu harus membawa jemaat. Ayo jemaat menyanyi, lakukan ini. Mengapa perlu ada prolog? Ada prolog itu ada kata-kata. Saudara nyanyi. Kalau saudara menyanyi lagu ini, persoalan itu biasa. Persoalan itu Tuhan akan terobos. Karena lagu ini, kalau saudara nyanyikan dengan sungguh-sungguh, tiba-tiba Tuhan akan datang menolong kamu. Dan seperti itu. Jadi Tuhan itu kekuatanku. Ayo kita baca bersama-sama, kita berdiri. Katakan ini, ya. 1, 2, 3. Tuhan kekuatanku dan makmurku, Ia telah menjadi keselamatanku. Amin. Saudara, Tuhan itu kekuatan. Saudara, makanya fokusnya kita kembali kepada Tuhan. Kalau Tuhan itu dimuliakan, kalau Tuhan itu ditinggikan, saudara, itu Tuhan kekuatan kuasanya akan turun. Tuhan akan menarik semua orang untuk datang kepada Tuhan. Tidak usah, saudaraku, seringkali kan kita ini orang mau beribadah saja harus di SMS, orang harus beribadah saja harus di WA. Sudah di WA, sudah di ini juga orang tidak mau datang. Saudaraku, macam kayak kita ini harus bawa gerobak apa, kasih naik orang itu di atas gerobak baru kita tarik bawa ke gereja. Seperti itu. Tidak seperti itu. Atau mungkin orang itu seperti kayak kapal selam. Nanti kalau dia mau, dia tiba-tiba dia muncul, gubluk di gereja dia muncul, kok kan gitu. Setelah 2 bulan, 3 bulan tidak pernah ke gereja. Masa begitu, saudara? Tidak. Tuhan itu kekuatan kita. Tatkala kita muliakan Dia, kita tinggikan Dia, kita agungkan Dia. Oh, Tuhan itu dahsyat, Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu hebat dan luar biasa. Seperti itu. Nah, jadi
Pemimpin pujian juga tuh ada kelasnya. Oh ini kelas ini dulu. Jadi dia diajar dulu, pintar dulu di anak-anak muda. Makanya anak-anak muda kalau ibadah yang sungguh-sungguh. Jangan banyak ibadah cengengesan, jangan. Penyembahan yang sungguh-sungguh. Puji-pujian yang sungguh-sungguh, pakai aturan. Harus begini. Jangan sakar PDW. Seperti itu. Lalu PKW juga sama, belajar, tampil di PKW dulu. Harus begini. Yang sudah senior kasih tahu. Itu yang belum senior. Seperti itu. Saudaraku, jangan yang sudah senior seolah-olah sudah kamu saja. Yang sudah senior tidak mau ini, maunya ditampilkan orang-orang. Dia mau, intinya dia tidak mau. Itu salah sekali. Yang sudah senior itu harus betul-betul. Saudara lihat itu. Saudara bisa lihat banyak sekali contoh-contoh. Saudara, Tuhan itu kekuatan kita. Jadi jangan sepelekan. Kalau kamu sepelekan Tuhan, kamu mau jadi pegawai negeri, kamu mau jadi pegawai apa, itu bagi Tuhan itu gampang sekali. Tidak ada yang susah, tidak ada yang sulit. Kamu mau jadi S2, S3, S apalagi toh, S teler kah, S apa itu, S nyur kan, itu gampang sekali. Tidak ada yang sulit buat Tuhan itu. Begitu. Seperti itu. Jadi saudaraku, kita memang harus sungguh-sungguh seperti itu. Nah, saudaraku, saya mau sampaikan, mengapa kita butuh kekuatan Tuhan? Mengapa kita butuh Tuhan yang adalah kekuatan kita? Saudara, hari-hari ini dunia sedang digoncang. Saudara catat baik-baik, hari-hari ini dunia sedang digoncang. Saudara, BMKG itu hampir tiap hari memberitakan bahwa akan ada gempa besar. Ini bukan gempa biasa, ini gempa megatrust. Megatrust itu gempa yang di atas 8 skala Richter. Dan itu kalau terjadi di Pulau Jawa, itu bisa tenggelam Pulau Jawa, bisa pecah jadi 2. Saudara, Jakarta pun bisa tenggelam. Dan orang itu mulai takut dengan berita-berita megatrust. Belum lagi Singapura sudah dihantam dengan cacar monyet atau cacar apa itu, di mana semua orang harus pakai masker lagi. Saudara mau pakai masker lagi? Saya mau tanya, kita seberapa tahun pakai masker? Itu pola yang sama. Pola yang dengan COVID itu sama. Orang suruh pakai masker, kemana-mana orang pergi harus pakai masker. Saudara pikir dan renungkan, dunia ini macam apa? Belum lagi orang dihantui dengan krisis ekonomi. Orang sekarang ini, saudaraku, orang sekarang ini, di zaman ini, itu orang itu pertama takut, kedua khawatir, ketiga orang itu punya banyak pergumulan. Belum yang sakit penyakit, belum yang masalah ekonomi, belum yang masalah keluarga, belum yang masalah lain-lain. Seperti itu. Jadi Tuhan itu seperti kasih tahu saya, itu loh yang harus kamu khotbahkan. Ya profetik sudah diajarkan, tinggal saudara lakukan saja. Katakan setiap hari bahwa aku tidak akan jadi orang miskin. Tuhan akan memberkati aku, akan selalu ada makanan, tidak akan ada kekurangan. Anak-anakku akan dicukupi, Tuhan akan memenuhi dan lain sebagainya. Saudara. Lalu saudara menyanyi sambil goreng tempe, goreng pisang goreng. Tuhanlah kekuatan. Nanti pisang gorengnya tambahin, masakanmu tambahin. Saudara, ini betul. Tapi, kenapa kita susah sekali? Seperti itu. Hanya dekat Bapa saja aku tenang. Kita tenang, saudara. Daripada nyala keselamatanku, hanya Dia gunung batuku, hanya
bentengku, aku tidak akan goyah selama-lamanya. Tuhan, aku tidak akan goyah. Persoalan boleh ada, tetapi aku percaya ada jalan keluar. Saudaraku, jadi Tuhan itu tempat, Dia adalah kekuatan kita, tempat perlindungan. Tuhan itu adalah, saudaraku, keselamatan kita. Tuhan itu adalah kota benteng kita. Jadi kalau Mazmur 91 itu berkata bahwa orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa. Saudaraku, Ia akan berkata bahwa Tuhan adalah tempat perlindunganku dan kubu pertahananku. Saudaraku, kubu itu benteng. Di dalam bahasa Inggrisnya itu dikatakan benteng, itu dikatakan secret place. Itu tempat yang rahasia, tempat yang tidak bisa dijamah, tempat yang tidak bisa disentuh. Jadi kota benteng itu artinya saudara ada dalam perlindungan Tuhan sepenuhnya. Jadi Tuhan adalah kubu pertahanan, kota benteng, tempat aku berlindung. Tuhan adalah kekuatanku. Dia penolong di dalam kesesatan. Amin. Dia tidak akan pernah membiarkan engkau. Dia tidak akan pernah meninggalkan. Saya sendiri juga selalu berkata begitu. Tuhan tidak akan pernah tinggalkan saya. Jadi kalau saudara menyanyi itu, menyanyi yang sukacita, menari, lari ke kiri, lari ke kanan, itu tidak ada masalah. Tidak ada masalah. Apa masalahnya? Itu begitu. Tidak ada masalah. Seperti itu. Sementara orang bilang, orang memuji Tuhan kok kacau begitu. Belum ada loh orang yang bilang begitu loh, saudara. Tapi itu firman Tuhan, bersorak-soraklah bagi Elohim Bapa kita, bersorak-sorak. Dengan sorak-sorak ini juga tembok Yeriko runtuh. Apa saudara kira waktu dikelilingi hari yang ke-7 mereka tidak sorak-sorai, mereka sorak-sorai. Haleluya, hosana, tiup trompet, mereka menyanyi, mereka menaikkan pujian, kabut dan kecapi, dan dia keliling tembok Yeriko. Itu api dari surga itu turun langsung menghancurkan semua tembok Yeriko runtuh dan tidak dapat dibangun kembali. Tapi puji Tuhan, tembok Yeriko akhirnya dapat dibangun kembali. Tetapi Betsaida, Kapernaum, kalau saudara pergi ke Israel, itu Kapernaum itu kota yang sangat besar dan sangat indah. Itu pilar-pilarnya sebesar-besar sekali. Tetapi kota itu tidak dapat dibangun kembali. Kenapa? Karena kota itu menjadi kota yang tertutup. Seperti Efesus tidak dapat dibangun kembali. Menjadi kota yang itu. Tetapi zaman itu Efesus adalah kota yang hebat, kota yang hebat. Zaman itu Kapernaum menjadi kota yang hebat, kota yang dahsyat. Namanya pusat pemerintahan, pasukan pertahanan itu ada di Kapernaum. Pasukan khusus itu ada di Kapernaum. Tetapi kenapa kota itu tidak ada? Kenapa kota itu hilang? Nah, saudara, mari, ya dong. Jadi kita lihat di dalam Mazmur 46 ayat yang kedua. Jadi jangan coba-coba nanti KKR kalau dipasang orang yang tidak tahu puji-pujian, jangan. Nanti kayak kipas angin, pola-pola gitu. Jangan coba-coba juga singer begini yang tidak tahu lagu. Nanti sebenarnya begini. Dia tolak-tolak, dia tolak-tolak.
Ya mungkin kita harus pasang televisi satu di sini untuk supaya pemimpin ujian bisa lihat. Saya mau pasang televisi satu, jadi sana keluar, di sini juga keluar. Saya juga tinggal lihat di sini saja. Seperti itu. Nah, saudara, ini tidak boleh terjadi seperti itu. Ayo kita lihat Mazmur 46 ayat yang kedua. Dan ketiga, sebab itu kita tidak takut, tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ayat yang ketiga, kok ya? Kok beda ya? Yang di situ kok beda ya? Ayat 2. Ayat 2 berarti kalau di Alkitab kita ini ayat yang kedua. Iya. Sebelumnya itu berarti sebelumnya itu ayat yang ke. Ya, kita lihat Mazmur 18 ayat yang kedua. Elohim itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan. Jadi Tuhan Bapa kita itu adalah kekuatan. Mengapa? Ya toh? Ayat yang kedua. Ayat yang kedua berarti ayat yang ke-1 di situ. 46 ayat yang ke-1. Iya, itu jadi satu ayat. Jadi Elohim itu bagi kita tempat perlindungan, kekuatan sebagai penolong dalam kesesatan sangat. Jadi itu luar biasa. Ayat ini luar biasa. Jadi perlindungan itu secret place. Itu tempat yang tidak bisa dijangkau, tempat yang tidak bisa dijangkau oleh Tuhan, oleh setan. Itu tempat perlindungan Tuhan. Setan tidak bisa menjangkau, kekuatan maut tidak bisa menjangkau. Jadi kalau saudara ada dalam posisi ini, mantra sihir itu sudah tidak mempan. Mantra sihir itu tidak mempan. Tapi seringkali itu juga menjadi peringatan buat kita. Kalau ada serangan itu ada signal. Signalnya dalam bentuk apa? Ya itu tadi. Mungkin kita bisa dalam penglihatan, dalam mimpi, atau mungkin kita merasakan sesuatu. Dan itu hal biasa, tidak merupakan hal yang menakutkan. Nah itu yang kita dapat keluar dari semuanya itu tatkala kita berdoa. Kita berdoa, kita patahkan, kita hancurkan, kita tebaskan dalam nama Tuhan Yesus Masiah. Itu jadi kenyataan. Nah saya yang pernah kemarin saya katakan bahwa ketika saya sakit itu juga sama. Saya hanya perkatakan saja. Dan ternyata setelah itu saya mimpi. Beberapa hari lalu saya mimpi. Jadi mimpi itu yang pertama itu adalah ada satu rombongan. Rombongan itu begitu banyak ya, seperti kayak bukan kita. Tapi kayak orang itu pakai sorban, ada yang pakai kerudung, pakai talit, ada yang ini bawa gendang, bawa kecapi, ada yang bawa trompet dan bawa. Saya ada dalam rombongan itu dan mereka memuji Tuhan. Pujiannya sangat merdu sekali. Mama itu sangat luar biasa sekali. Mantap sekali. Saya mimpi. Tiba-tiba mimpi itu berlalu. Terus saya mimpi yang kedua. Kemudian yang kedua apa ya? Oh iya, saya tiba-tiba itu ada satu komunitas di gereja Bukit Sion yang ada di Surabaya. Di sana ada hamba Tuhan Loki juga. Tapi Pak Loki itu sudah seperti dia wajahnya tidak bisa saya lihat, tapi saya tahu itu Pak Loki. Tapi yang lain-lain saya bisa lihat dengan jelas. Ada Pak Egi, ada Pak Gunawan, ada siapa itu semua itu ada pemimpin pujian.
Mereka berdoa dan berpuasa menyembah. Doa dan puasa mereka menyembah. Doa puasa itu jangan saudara anggap enteng, itu masa depanmu, itu hidupmu, itu anak cucumu, anakmu dan cucumu itu ada di situ. Kalau kau mau berhasil, anak cucumu berhasil, ya kamu doa puasa. Terobosan itu terjadi di sana. Mungkin kita tidak enak, karena daging itu sakit dengan doa dan puasa. Tapi paling tidak kita harus lakukan. Tidak ada sesuatu dengan tiba-tiba, itu tidak ada. Tetap dengan pergumulan dan perjuangan. Seperti itu. Kita akan mampu, kita akan kuat di sana. Nah, saudara, itu terlalu mimpi yang kedua ini berlalu. Nah, yang paling aneh, di rumah pastor ini ada ular. Ini betul. Baru ular ini bukan ular biasa, ular ini aneh. Anehnya apa? Karena di kepalanya itu matanya menonjol dua kayak kelereng begitu. Dan matanya itu, bola matanya bisa main ke kiri ke kanan. Jadi ular ini kurang ajar sekali. Ular itu bukan pendek, ular itu panjang. Dia tidak terlalu besar. Saya marah sekali dalam mimpi. Dan saya kejar dia, saya pukul dia. Waktu dia lewat pintu depan, itu yang biasa kita akomodir, saya pukul dia, dia lari ke timur, dan saya kejar. Tiba-tiba saya bangun. Jadi itu juga yang bisa membuat kita jadi penyakitan, membuat kita jadi lemah, membuat kita jadi tidak berdaya. Siapa? Ular itu tadi. Ular membuat engkau tidak berdaya. Ular. Orang seringkali bilang, aduh saya ini sakit, aduh saya ini susah, aduh saya ini. Kalau aku katakan terus, besok lagi katakan, aduh kenapa ya saya ini sakit terus sih, macam kenapa ya saya ini. Besok lagi bilang, aduh saya ini sakit terus ini. Ya saudara akan sakit terus. Saya selalu berkata tidak. Saya tidak akan ada penyakit, tidak akan sakit penyakit. Kita harus melawan arus, melawan kondisi yang ada. Tidak boleh kita mengikuti arus, tidak boleh. Karena itulah itu tadi apa yang kamu katakan di hadapanku. Aku akan melakukannya untuk kamu. Itu firman Tuhan. Bilangan 14 ayat yang ke berapa itu? 18, 24, 14 atau berapa? Apa yang kamu katakan? Demi aku yang hidup, aku akan melakukan. Markus pasal 11 ayat yang ke berapa? 20, 23, 24, 25, 26 itu apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu sudah menerimanya. Jadi kamu sudah menerimanya, percaya. Iya tapi belum ada Tuhan. Iya percaya bahwa kamu sudah menerimanya dan kamu akan menerimanya. Seperti itu. Jadi sama. Yohanes berapa itu? Apa yang kamu doakan, aku akan melakukannya. Itu Tuhan yang bilang, bukan saya. Aku akan melakukannya. Nah, sekarang kalau saudara menyanyi dengan menari, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Oh yes, 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 yes. No, masa bilang begitu? Saudaraku, sukacita itu akan turun dan mengalir. Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya pada. Menyanyi dengan menari itu tidak ada masalah. Apa masalah? Saudaraku, coba suasana Pondok Daud itu akan jadi kenyataan. Pondok Daud itu ini loh, itu apa? Peti perjanjian.
tabut perjanjian. Itu dibawa keluar. Oh, ada di Pondok Daun. Di rumahnya Obed-Edom. Obed-Edom diberkati. Dipindah di Pondok Daun. Semua orang bisa lihat. Jadi surga itu tidak lagi urut-urutan begini lagi, tidak. Oh, harus masuk pintu gerbang dulu, harus ini. Orang bisa langsung di sini. Langsung di Pondok Daun. Dan Pondok Daun itu telah roboh menurut firman Tuhan. Tetapi Kisah Para Rasul berkata Pondok Daun itu akan dibangun kembali. Nubuatannya Pondok Daun akan dibangun kembali. Jadi pujian penyembahan kita itu kekuatan yang hebat, itu kekuatan yang dahsyat. Makanya kalau latihan, kamu jangan hanya latihan cari nada saja, jangan. Menyanyi latihan, ekspresikan. Hari ini saudara latihan menyanyi dengan ekspresi, besok menyanyi lebih hebat daripada itu. Seperti itu. Kalau kamu mau jadi pemimpin pujian yang hebat, saudara lihat. Saudara, Tuhan itu penolong di dalam kesesatan. Jadi Dia tidak akan membiarkan saudara, tidak akan meninggalkan saudara. Itu statement Tuhan, itu pernyataan Tuhan. Dia tidak akan meninggalkan, tidak akan meninggalkan. Lagu Jangan Menyerah, yang langit tidak selalu biru, tetapi bagaimana lagunya? Itu saudara, kalau kamu nyanyikan 3 kali atau sampai 5 kali nyanyikan lagu, orang bisa menangis. Saudara buktikan saja kalau tidak percaya. Kenapa? Kalau jiwanya dia terjamah, orang bisa menangis. Dan disitulah Tuhan bekerja. Jangan nyanyi satu lagu belum selesai sudah pindah. Sudah pindah lagi. Jangan. Juga jangan terlalu banyak kita menyembah yang jadinya haleluya, haleluya, haleluya. Saudara menyanyi sambil ada prolog. Ada prolog itu ada kata-kata. Saudara naikkan di sini. Tuhan akan menjawab. Tuhan akan membuat hal. Tuhan tak pernah janji dan tetapi Dia berjanji. Saudara nyanyikan lagu itu terus sampai 5 kali, nanti orang kalau tidak menangis itu saya mau tahu. Tapi dengan ekspresi saudara menyanyi, lalu saudara berikan prolog, berikan kata-kata. Apa yang jadi persoalan? Tuhan tidak membiarkan. Apa yang menjadi kesulitan, Tuhan tidak akan meninggalkan. Saudara, ini benar. Apa yang kita ajarkan tentang prophetic God word atau declaration the word of God itu bukan main-main. Itu akan menjadi kenyataan dalam hidup. Ternyata bukan hanya kata-kata saja. Ternyata sekarang Tuhan ajarkan untuk kita menyanyikan lagu profetik itu. Ini lagu-lagu profetik. Nah, saudara, mari. Lagu-lagu profetik yang lain sekarang di zaman Elia, di mana kuasa dan mujizat itu nyata dan lain sebagainya. Itu nyanyikan. Lagu-lagu profetik. Oh, itu nanti akan luar biasa. Jiwa kita itu akan betul-betul. Karena kenapa orang cari hiburan televisi? Kenapa orang nonton drama Korea? Kenapa orang nonton drama Hong Kong, drakor? Apalagi nonton itu sinetron tentang perselingkuhan.
Itu orang paling banyak nonton, paling senang di situ. Kalau dibilang selingkuh, kelakor, apa semua, paling senang sekali orang nonton di situ. Kenapa? Sebenarnya jiwa kita ini yang harus diajak untuk memuji Tuhan. Sehingga kita tidak lagi butuh drama Hongkong, kita tidak butuh drama Korea, kita tidak butuh lagi cerita-cerita sinetron yang perselingkuhan, itu tidak perlu lagi. Belum lagi TikTok, aduh, kalau TikTok itu. Kenapa orang sering yang lucu-lucu, sering yang maunya tertawa-tertawa, nanti kita ikut tertawa. Memang kadang-kadang di TikTok itu ada yang bikin kita tertawa-tertawa, ini betul. Itu makanan jiwa. Itu sukacita. Sukacita yang berasal dari dunia. Tapi kenapa kita tidak sukacita di dalam Tuhan? Nanti kalau sudah selesai TikToknya kita sedih lagi. Aduh, ternyata hidup ini susah ya. Mau makan bisa susah. Ini yang tertawa ini punya pengalaman sendiri. Aduh, jadi saudara, jadi di dalam gereja kita ini, saudara puji Tuhan, sebebas-bebasnya saudara puji Tuhan, tidak apa-apa. Ini karena saya itu tadi pagi itu dengar nyanyian-nyanyian, saya bilang, iyo, betul sekali. Saya macam sukacita sekali begitu. Seperti itu. Jadi puji-pujian yang membangunkan manusia roh kita, puji-pujian yang membangunkan jiwa kita. Jiwa kita itu betul-betul tersentuh, terjamah. Itu saudaraku membuat berkat Tuhan itu akan datang. Amin. Seperti itu. Jadi Tuhan itu sekali lagi penolong dalam kesesatan dan sangat. Jadi saudara jangan meragukan Tuhan. Saudara percaya. Amin. Tuhan akan tolong. Tuhan akan berkati. Saudara harus berusaha. Ya, hari-hari ini kalau saudara mau jadi pegawai negeri, saudara harus berusaha. Ini kesempatan. Karena nanti akan berlalu, tidak akan ada lagi. Mungkin tahun depan baru ada lagi. Ini kesempatan. Jadi kenapa engkau tidak mau berkumpul? Kenapa engkau tidak mau berjuang? Kenapa engkau diam saja? Bapak Gembala sudah berseru, ayo kita doa puasa, ayo kita itu. Tuhan itu akan buka semuanya. Tuhan akan buka semuanya. Saudara akan jadi. Dengan puji-pujian yang lemah itu jadi dikuatkan kembali. Yang sakit itu bisa dengan tiba-tiba itu sembuh. Betul. Sakit dari sembuh langsung sembuh. Ini Tuhan sudah berfirman, jadi mari kita lakukan. Pasti itu akan terjadi. Jadi apa yang menjadi ketakutan, apa yang menjadi kekhawatiran, apa yang menjadi pergumulan kita, gitu, yang ketika krisis itu tidak akan terjadi di sini. Saudara bisa bilang dunia boleh krisis Tuhan, tapi saya tidak ada dalam krisis. Saya ada di dalam Engkau, saya ada dalam kemuliaan Tuhan. Karena Tuhan sudah menebus saya, sudah membayar saya. Saya mau untuk belajar taat, saya mau belajar. Artinya saudara kan belum taat betul, saya juga belum taat betul. Saudara, ini saya sudah harus akui. Saya mau belajar taat, saya mau belajar setia. Saudara, itu nanti akan berbeda. Seperti itu. Nah, saudara mari, ya, Mazmur pasal yang ke-62. Jadi Tuhan itu tempat perlindungan, Tuhan itu kekuatan yang kedua, dan yang ketiga Tuhan itu penolong. Sangat terbukti. Amin. Dan Mazmur 62.
perikop perasaan tenang dekat Elohim. Hanya dekat Elohim saja aku tenang. Daripadanya keselamatanku. Hanya dialah gunung batuku dan keselamatanku. Kota bentengku, aku tidak akan goyah. Iya. Saudara, ini juga kalau kita nyanyikan di lagu profetik. Hanya dekat Bapa saja aku tenang, daripada nyala keselamatanku. Hanya Dia gunung batuku, hanya Dia kota bentengku. Aku tidak akan goyah selama-lamanya. Saudara, ulang lagi dan ulang lagi. Itu adalah kekuatan. Amin. Saudaraku, orang yang menanti-nantikan Tuhan itu mendapat kekuatan. Di dalam Yesaya berapa itu? Orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Coba kita lihat. Yesaya Yesaya 40:31. Ya. Di situ dikatakan, tetapi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari dan tidak menjadi lesu, mereka berjalan dan tidak menjadi lelah. Jadi saudaraku, Raja Wali ini ditulis dalam Alkitab ini tidak tahu berapa puluh kali. Banyak sekali Raja Wali ditulis. Celana saya melorot, nggak perlu tambah kecil. Saudara, jadi menanti-nantikan Tuhan. Saudaraku, dengan saudara menyanyi, memuji Tuhan, itu kan saudara sedang menanti-nantikan Tuhan. Persoalan kita taruh dulu. Masalah kita taruh dulu. Penyakit kita taruh dulu. Yang penting saya puji Tuhan. Tiba-tiba kaget begini, aduh, kok saya sudah sembuh ya? Puji Tuhan. Tiba-tiba saudara punya kesulitan keuangan, tiba-tiba uang itu datang. Saudara kaget setengah mati. Aduh Tuhan, terima kasih karena Tuhan sudah tolong saya. Amin. Itu kita seperti terbang tinggi. Raja Wali itu kalau ada badai, dia bukan turun, dia tambah naik. Artinya dia mengatasi badai, mengatasi persoalan itu. Sama dengan saudara dan saya. Saudara, dengan saudara memuji Tuhan, saudara menari, saudara menyembah, itu sebenarnya saudara sedang naik. Saudara tidak lagi melihat persoalan-persoalan, tidak lagi melihat tantangan-tantangan. Saudara seperti burung Raja Wali yang terbang tinggi, mengatasi badai, mengatasi semua tantangan, mengatasi semua masalah. Dan disitulah saudara, kemenangan itu terjadi. Amin. Kemenangan itu terjadi. Ya, itu luar biasa. Saudara, seumpama Raja Wali yang terbang tinggi dengan kekuatan sayap. Saudara kira burung Raja Wali itu burung yang paling gagah. Dan tempat di mana dia tinggal itu tempat yang sulit. Itu tempatnya biasa di gunung batu, di bukit batu yang sulit. Dan musuh tidak bisa jangkau dia, tidak bisa. Ular tidak bisa jangkau dia, tidak bisa. Itu Raja Wali. Ayo saudara katakan dengan tetanggamu di sebelah, katakan bahwa engkau itu seperti Raja Wali yang naik terbang tinggi.
Saudara, coba kita lihat ini Daud. Ya, Daud nanti kita lihat di dalam Mazmur pasal 18, ini ayat yang terakhir. Saudara, Daud itu hebat dan luar biasa. Ayat 18 ayat 31. Luar biasanya kenapa? Karena dia memberikan pernyataan, menyatakan bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Oh, ayat yang ketiga, Bang. Ayat yang ketiga. Ayat yang ketiga. Ya, itu memang betul bahwa Tuhan itu adalah gunung batu. Ayat yang ketiga, saudara baca. Jadi waktu dia berdoa, dia berkata begini, ayat yang kedua, mulai ayat yang kedua. Dia berkata begini, aku mengasihi Engkau ya Tuhan, kekuatanku. Ya Tuhan, bukit batuku, kubu pertahananku, berarti kota bentengku, kota tempat di mana dia berlindung, kubu pertahanan itu. Penyelamatku, Elohimku, gunung batuku, tempat aku berlindung, perisaiku, keselamatanku, kota bentengku. Lengkap sekali. Dia sebutkan semuanya. Kenapa kita tidak berdoa seperti itu? Tuhan, Engkau adalah perlindunganku, Engkau adalah kota bentengku, Engkau adalah kubu pertahanan, Engkau adalah kekuatanku, Engkau adalah kemampuanku, Engkau adalah kesanggupan. Saudara, itu sepertinya Tuhan ada bersama-sama dan menyertai saudara, dan saudara ada dalam satu kemenangan yang hebat, ya, tempat di mana aku berlindung. Engkau adalah perisai. Saudara, di dalam peperangan rohani itu disebutkan perisai iman. Orang pikir perisai iman itu kayak Kapten Amerika itu, perisainya kecil gitu, lalu ada gambar bintang. Perisainya itu bisa dipakai menjadi senjata. Bukan seperti itu. Yang dimaksud dengan perisai iman itu, namanya saja perisai iman. Iman itu percaya. Jadi perisai itu adalah perisai yang menutup kita, seluruh tubuh kita. Itu seperti kayak besarnya pintu ini mungkin yang melindungi kita, yang melindungi kita. Itu perisai iman. Itu seperti kayak sil membungkus kita. Itu perisai iman. Jadi kalau engkau percaya, itu perisai iman, perisai. Tuhan adalah perisaiku. Aku percaya itu betul-betul saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Seperti itu. Mengapa firman Tuhan berkata dari semua senjata yang Tuhan berikan, pergunakanlah perisai iman dalam segala keadaan. Saudara bisa banyak. Saya juga berpikir ini, dalam segala keadaan berarti apapun situasi, apapun kondisinya, perisai iman itu hebat, perisai iman itu dahsyat. Itu bukan perisai Kapten Amerika, itu bukan. Itu bukan perisai tentara orang Romawi itu yang masih bisa ditembus dengan panah, bukan. Itu perisai tidak bisa ditembus. Betul-betul tidak bisa ditembus. Saudara ada dalam perlindungan Tuhan. Saudara ada dalam kekuatan dan kuasa Tuhan. Amin. Seperti itu. Dan itu hebat, itu dahsyat, itu luar biasa. Terpujilah Tuhan, maka aku selamat daripada musuh. Itu Tuhan, karena dia mengaku, memberikan satu pengakuan bahwa Tuhan adalah kekuatan, Tuhan adalah kota benteng, perlindungan, pertahanan, kubu pertahanan. Tuhan adalah perisai, Tuhan adalah saudara gunung batu yang hebat dan dahsyat. Jadi saya pernah ajarkan firman Tuhan itu kan ada berapa disampaikan, itu kan ada berapa. Yang pertama adalah seperti letter lock apa adanya. Jadi
Yang kedua itu dalam bentuk perumpamaan disampaikan. Dan yang ketiga itu dalam bentuk kiasan. Jadi yang keempat juga firman Tuhan bisa disampaikan dalam bentuk mimpi. Jadi saudara, bukan karena kebetulan semuanya terjadi karena Tuhan itu sayang dengan kita. Amin. Sayang dengan Bu Heni, sayang dengan Sherry, sayang dengan Ibu Desi, sayang dengan Ibu Septina, sayang dengan Ibu Elsa, Ibu Nonji, Ibu Lydia, dengan Oma Sam, sayang dengan keluarga Pak Rumbino. Semua Tuhan itu sayang dengan kita semua. Amin. Semua Tuhan itu sayang. Jadi saudara kemari, kita membuat pola yang berbeda dalam ujian penyembahan. Pola yang berbeda. Jadi jangan terlalu banyak haleluya, tapi saudara pujian, naikkan pujian, lalu komentari pujian. Tarik hadirat Tuhan, ajak jemaat, ajak kita untuk kita. Lalu pujian yang menggairahkan, pujian yang bersukacita, pujian yang saudaraku membawa sampai menyentuh manusia roh kita dan jiwa kita. Saudara, itu akan jadi kenyataan. Amin. Puji Tuhan. Kita naikkan satu pujian, pertolongan begitu ajaib.